Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Fatika Sari, jurusan Tadris IPS kelas A semester 4. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Online Shop pada Media Sosial Instagram terhadap Perilaku Konsumtif Siswa-siswi SMP 1 Swadiri Seputi Agung. Kajian teori. Menurut Andreas Kaplan dan Michelle Henlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi web dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user generation contact menjadi platform dasar media sosial. Media sosial ada dalam berbagai bentuk yang berbeda, termasuk social network, forum internet, web blogs, social blogs, microblogging, wikis, podcast, gambar, video, rating, dan bookmark sosial. Menurut Kaplan dan Helen, ada 6 jenis media sosial yang sudah saya sebutkan tadi. Dari segi pemakaian dan akibat, dari suatu media massa yang sering digunakan untuk menjelaskan tingkat penggunaan dan pengaruhnya terhadap individu sesungguhnya merupakan fokus dari penelitian penggunaan dan kepuasan yang meliputi transaksional model. Dari uraian tersebut nampak bahwa salah satu fungsi media dalam masyarakat yang ada gilirannya dapat mempengaruhi fungsi media bagi individu atau audiennya secara korelasi adalah fungsi sosialisasi. Logika yang mendasari proposisi bahwa media memang mengsosialisasi atau mendesosialisasi adalah pandangan tentang sosialisasi sebagai upaya mengajarkan norma dan nilai yang mapan melalui pujian dan hukuman. Hasil penelitian ini juga menemukan perbedaan antara setiap individu, faktor psikologis, faktor lingkungan, karakteristik, grup sosial, menyebabkan khalayak untuk menerima dan bereaksi terhadap pesan yang terdapat pada media dalam cara-cara yang berbeda. Para peneliti mulai menggeser fokus penelitiannya pada apa yang dilakukan oleh orang terhadap media, bukan apa yang dilakukan media terhadap orang. Khalayak dianggap aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Pendekatan ini dikemukakan oleh Katz dan terkenal dengan pendekatan Uses and Gratification, yaitu teori penggunaan ini media untuk mendapatkan pemenuhan atau atas kebutuhan seseorang. Seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi sekarang, makin maraknya online shop yang muncul di jejaring sosial. Mudahnya untuk melakukan interaksi sosial di jaringan sosial ini dipergunakan dengan baik oleh mereka orang-orang yang ingin berbisnis. Online shop yang merupakan lahan bisnis yang sangat efisiensi karena tidak menguras tenaga dan waktu. Semua kebutuhan akan tersedia untuk semua kalangan, dari kalangan ekonomi ke bawah sampai ekonomi ke atas. Dari berbagai jaringan sosial yang telah ada, Instagram yang dijadikan favorit sebagai online shop oleh semua kalangan dengan mudahnya melihat produk yang konsumen inginkan dan melakukan interaksi langsung konsumen dengan produsen tersebut. Dengan adanya lingkungan sosial yang mengikuti kemajuan zaman dan kecanggihan teknologi, sudah menjadi hal yang lumrah anak murid SMP 1 Swadiri Seputi Agung. Kajian studi yang relevan. Teori yang dikemukakan oleh Stephen Windai ini menyebutkan karakteristik individu, harapan dan persepsi terhadap media dan tingkat akses kepada media sebagai faktor-faktor yang akan membawa individu kepada keputusan untuk menggunakan atau tidak media massa. Penggunaan media dan isinya oleh khalayak juga akan memberikan efek konsekuensi tertentu. Jika media menjadi penyebab utama dari hasil, maka hal itu disebut sebagai efek. Jika penggunaan media itu sendiri menjadi penyebab utama dari hasil, maka hal itu disebut konsekuensi atau maksudnya adalah apakah setelah menggunakan media dan isinya individu
terpuaskan dengan mengakses media tersebut, penggunaan media secara bersama-sama akan menyebabkan terjadinya suatu hasil seperti itu. Dalam penelitian ini, peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Cairil dan Miller dalam Muluk 2010, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia, kawasan sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pertimbangan peneliti menggunakan penelitian kualitatif ini sebagai yang diungkapkan oleh Leksi Muluk 2010. Instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian menurut Suharsimi Arikunto 2006 merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data, sedangkan menurut Suharsimi Arikunto dalam edisi sebelumnya adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah. Sugiono 2013. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya ke saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.